Halo semuanya, selamat datang di Kava Talk Podcast, tempat di mana anak muda menceritakan pengalaman dan perjalanan seru mereka. Bersama Cok Ika di sini kita bakalan membahas tentang momen-momen yang tak terlupakan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu Kava Talk. Nah, Kava Talk itu adalah platform yang memberikan informasi dan tips tentang alam dan dibuat semenarik mungkin supaya mendorong kalian semua nih supaya tertarik buat explore alam lebih jauh lagi. Nah, untuk membahas soal alam di sini aku nggak sendiri, aku bakalan didampingi bintang tamu yang bakalan sharing ke kalian tentang pengalamannya explore alam apa aja yang sudah dia lalui. Langsung aja kita sambut Cok Rate. Halo Cok Rate. Nah, di sini kita udah bersama Cok Rate. Jadi boleh nih Cok Rate sharing dulu sedikit tentang dirinya. Silakan. Oke, halo. Perkenalkan, saya Cok Rate, mahasiswa semester 7 yang sedang sibuk-sibuknya ngerjain skripsi dan membutuhkan healing. Oke, jadi bisa kita ketahui ya kalau Cok Rate itu adalah mahasiswa semester 7 yang sekarang berarti lagi skripsian ya. Nah, berarti lagi pusing-pusingnya dan akhirnya memutuskan untuk lari ke alam sebagai stress relief. Kalau boleh tahu nih, Cok Rate tuh suka ke alamnya tuh kemana sih? Apakah Cok Rate suka nyanset-nyanset di pantai, nyanset sunrise gitu? Atau bermain air di sungai? Atau mungkin mendaki gunung? Boleh kali di-spill Cok Rate sukanya kemana? Aku tuh sukanya mendaki sama ke pantai. Oke, kalau di antara kedua itu Cok Rate lebih lebih suka yang mana nih? Sreknya. Kebetulan ke gunung sih. Oke, jadi Cok Rate itu lebih suka mendaki gunung nih guys. Kalau boleh tahu nih pengalamannya Cok Rate mendaki tuh udah kemana aja sih? Pertama tuh ke Gunung Agung sama ke Gunung Batur sih. Baru 2 gunung aja di Bali. Wow, keren banget. Baru mendaki 2 gunung dan udah ke gunung yang bisa dibilang tuh jadi ikon Pulau Bali ya, which is Gunung Agung itu adalah gunung tertinggi di Bali. Dan Gunung Batur tuh kayak siapa sih yang nggak tahu Gunung Batur, keren banget. Nah, kayak dari 2 pengalaman Cok Rate itu lebih kayak memorable mana nih, atau boleh deh di-spill kayak perbandingan gimana antara perbedaan mendaki Gunung Agung sama Gunung Batur. Dari Gunung Agung dulu deh. Gimana sih perjalanannya ke Gunung Agung? Oke, pertama itu kan ke Gunung Agung. Ke Gunung Agung tuh pertama waktu SMP kalau nggak salah. Umurnya tuh masih 13. Itu tuh tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau nggak salah 2016. Oke, berarti sebelum berita erupsi itu ya, sebelum 2017 kalau nggak salah berita erupsi Gunung Agung. Terus gimana tuh Cok Rate perjalanannya ke Gunung Agung? Perjalanan ke Gunung Agung tuh sangat menantang sih menurutku, karena kita ke sana tuh perjalanannya cukup jauh dari Pasar Agung. Waktu tuh perjalanannya dari jam 1 pagi sampai jam, kalau nggak salah jam 6 pagi baru nyampe di atas. Itu baru kesana aja? Baru kesananya aja. Gokil, 5 jaman cuma buat mencapai puncak ya? Mungkin sih gara-gara baru pertama banget kesana dan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ikut ke Gunung Agung. Makanya kayak merupakan challenge banget sih. Challenging banget ya, pertama kali dan langsung ke Gunung Agung. Nah, waktu ke situ tuh Cok Rate tuh sama siapa sih ke situnya? Atau sebelumnya nih Cok Rate tuh ikut komunitas-komunitas mendaki, atau emang sukanya kalau mendaki tuh sama teman-teman atau sama circle-nya aja? Waktu itu pertama ke Gunung Agung tuh karena di rumah kebetulan ada upacara agama, aku ikut kan, nggak tahu apa-apa terus ikut tiba-tiba ke sana. Terus aku juga belum ada join komunitasnya itu kan, masih ikut teman, kadang-kadang kalau waktu ke Batur tuh ikut teman kayak gitu sih. Jadi waktu itu Cok Rate ke Gunung Agung 2016 bersama keluarga karena upacara agama. Coba kalian bayangin anak sekecil itu mendaki Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali loh guys, sudah berhasil mencapai puncak. Nah, berarti kalau ke situ tuh bersama keluarga tapi didampingi kayak orang yang udah biasa mendaki, atau emang bersama keluarga aja? Waktu itu karena upacara agama, di sana ada pemangku namanya, dia yang memandu kita untuk sampai ke puncaknya. Dia yang tahu jalannya biar cepat sampai jalur mana kayak gitu sih. Dia sih yang
nuntun kita sampai di sana. Oke, jadi itu nggak benar-benar dilepas sendiri Iya. ya, nggak, walaupun sama keluarga tetap ada yang Memandu. emang ahli yang sudah memandu Cok Ratih buat sampai di sana. Terus apa sih feels yang dirasain setelah naik atau sebelum naik tuh, kayak kan pasti melewati tantangan-tantangan kayak misalnya medan-medan yang ekstrim gitu dilalui ketika mau mendaki gunung. Nah, apa sih perasaan Cok Ratih ketika mendaki tuh, dan kayak capeknya tuh kayak apa gitu? Waktu ke Gunung Agung capek banget karena ya kita tuh dari Pasar Agung aja dari jam 1 pagi. Terus nyampe tuh jam 6 pagi juga. Habis itu kita cuma bentar ada ritual apa gitu agama di sana. Habis itu kita langsung turun. Turunnya tuh dari kan nyampe jam 6. Terus kita break sejenak lah sana, ada upacara agama jam 7 pagi baru kita turun. Terus nyampe nya tuh jam, kalau nggak salah aku jam 12 siang. Wow, itu naik turun Heeh. gokil. Terus Habis gimana itu sebuah kebanggaan sih, kayak bisa nyampe di puncak Gunung Agung, kayak anak sekecil itu nggak tahu apa-apa tiba-tiba ikut ke Gunung Agung. Kayak bangga banget sih sampai sekarang. Nah, benar juga sih, itu tuh menjadi hal yang membanggakan sekaligus memberikan kita pengalaman yang bisa dibilang itu wow banget karena mendaki Gunung Agung. Terus pas di atas nih, apa sih perasaan Cok Ratih, bisa kayak kebayang nggak sih berada di titik tertinggi Pulau Bali gitu, gimana sih perasaannya? Waktu itu karena masih kecil ya, balik lagi karena masih kecil, kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ikut ke sana, kayak wah, tidak nyangka bisa sampai di sana karena kan banyak juga orang yang waktu itu berangkatnya kan rame. Habis itu banyak orang yang nggak bisa nyampe ke puncaknya. Sangat Oke. bangga lah Mungkin bisa karena sampai. capek juga ya. Nah, terus pas capek-capek di tengah jalan tuh Cok Ratih kan pasti juga merasakan capek, mungkin kayak aduh nggak mau lanjut Ya, lagi, pasti atau itu. karena kayak masih dibilangnya udah deket padahal belum sampai setengahnya tuh. Apa sih yang buat Cok Ratih tuh kayak tetap termotivasi, pokoknya aku mau naik ke atas, apa sih yang memotivasi diri Cok Ratih? Motivasinya bisa nyampe ke atas tuh kayak pokoknya pengen lihat kawah gitu loh, kayak penasaran kayak gimana sih di atas, kayak gitu sih. Berarti kawahnya tuh gede banget, apa Gede kayak banget, kayak literally gede banget. nggak expect, karena aku Yes. sendiri tuh belum punya pengalaman mendaki gunung, apalagi Gunung Agung ya guys, jadi kayak ini tuh Harus sesuatu coba yang sih, pengen harus aku coba tahu sih. juga. As soon as possible ya kita mendaki Iya. bareng ya. Nah, terus dari atas sana tuh Cok Ratih bisa nggak sih lihat pemandangan Pulau Bali? Bener nggak sih bisa lihat seluas itu pandangan dari atas Bener sana? banget. Dari Pasar Agung aja kita udah bisa lihat. Mungkin katanya sih waktu itu tak tanya di Denpasar kelihatan, wih, Wow. city light-nya dapet banget. Wow, karena masih pagi ya waktu itu. Uh-uh. Terus waktu itu tuh Cok Ratih masih inget nggak cuaca atau suasananya di situ? Kan nggak tahu tuh, kadang kalau kita mendaki gunung tuh tertutup kabut lah, atau mungkin karena angin terlalu barat kita nggak bisa fokus tuh. Cok Ratih bisa dengan jelas nggak melihat? Waktu itu Pemandangannya. karena mungkin bulannya bagus, waktu itu kalau nggak salah bulan Maret kalau nggak salah. Waktu itu cuacanya cukup bagus, nggak ada hujan, kayak anginnya nggak terlalu kencang dan suasananya nggak terlalu dingin gitu loh. Nggak sih terlalu menantang waktu itu, cuacanya kayak mendukung lah gitu. Jadi bisa dibilang waktu itu tuh kayak pas banget momennya, juga timingnya pas di atas sana masih bisa lihat city light, terus City light-nya kayak bagus banget. belum terombang-ambingkan angin gitu. Keren ya berarti. Jadi guys, kalian kalau pengen ke Gunung Agung tuh bisa minta tips nanti ke Cok Ratih. Terus nih, itu kan pas mendaki, pas turunnya tuh gimana sih? Ada nggak sih cerita-cerita menarik waktu Cok Ratih turun? Apakah dengkulnya gemetaran gitu karena terus ngerem? Boleh kali di-spill Cok Ratih pengalaman turun dari Gunung Agungnya kayak gimana? Oke, pengalaman waktu turunnya tuh sangat-sangat menantang. Waktu itu karena sama keluarga kan ada sepupu sampai nggak berani dia turun, terus dia pakai pantatnya jalan karena nggak berani, licin banget, kayak wah itu sangat menantang sih waktu di atas karena kayak samping jurang gitu loh jalannya, kayak sangat-sangat licin gitu. Jadi itu benar-benar challenging dan ngeri. Aku tuh membayangkannya takut ya. Ini juga alasan kenapa aku kadang Apalagi takut. tambah panas gitu loh, kayak matahari kan dah
di atas kayak gitu. Iya, berarti Curate itu turunnya sama-sama atau mungkin kan kadang karena jalan yang turun tuh kita jadi nggak bisa kayak mengontrol kita mau turunnya kayak apa, kayak ketinggalan kah atau emang bersama-samaan kah pas gimana? Waktu itu sih pas pulangnya tuh barengan semua, tapi kayak aku tuh kayak di belakang banget gitu loh, paling akhir Karena nyampenya. mungkin karena nggak bisa mengontrol dan kayak mungkin. nggak bisa ngerem itu jadi Iya, paling secara nggak langsung akhir. ketinggalan gitu ya. Yang lain mungkin udah di bawah, masih di atas kayak gitu sih. Dan Ketinggalan. itu sampai jam 12 12 siang. Bayangkan kayak hampir setengah hari gitu kita mendaki gunung. Berjalan 12 jam kayak. Jadi wow. itu bisa dibilang memorable banget dan kayak pengalaman yang wow banget ya buat Yes. Curate karena mendaki Gunung Agung. Gunung Pertama Agung nih, kali. Bos. Oke. Terus kalau Gunung Batur sendiri nih setelah mendaki Gunung Agung terlebih dulu, jadi kan Curate kayak udah pernah tahu. nih mendaki gunung. Nah, gimana nih pengalaman Curate waktu mendaki Gunung Batur? Boleh di-spill juga ke teman-teman Oke. semuanya. Waktu ke Batur tuh kan karena udah pernah mendaki ke Gunung Agung, kayak udah tahu lah kayak gimana sih gunung, kan udah tahu tuh dah. Waktu ke Batur tuh sih jaraknya juga lebih lebih Nggak sejauh, Ya, nggak sejauh nggak sepanjang Gunung perjalanan Agung, Gunung ya. Agung. Kayak di Batur tuh cuma butuh waktu tuh 1,5 jam dan nyampe di puncak. Jadi berangkatnya tuh sama jamnya kayak di Gunung Agung atau gimana? Beda. Waktu Gimana tuh tuh? berangkatnya dari Denpasar ke Denpasar kebetulan sama teman-teman bertiga loh itu. Bertiga. Wow, bertiga mendaki gunung. Tapi kalau di Gunung Batur tuh ada yang mendampingi juga atau emang udah jalurnya tuh kayak satu jalur gitu, gimana tuh? Waktu tuh kebetulan sama teman yang udah pernah ke Oh. Batur. Kayak dialah yang jadi Mengarahkan. guide-nya ya. Iya, oke, seru. Terus gimana tuh perjalanannya dari Denpasar, berangkat jam berapa dan mulai mendaki jam berapa gitu? Mendakinya dari Denpasar ya. Waktu itu dari Denpasar berangkat jam 11:30 malam. Wow. Terus nyampe nya tuh jam, kalau nggak salah jam 1. Satu pagi, satu dini hari, Iya. guys. Habis itu kita break di sana di lereng kan namanya ya. Di lerengnya tuh kita beli makan lah kayak gitu-gitu. Kayak mengisi amunisi, guys, sebelum mendaki. Jam 2 tuh baru kita naik ke atas. Habis itu kita cuma butuh waktu 1,5 jam nyampe di puncaknya. Waktu itu nyampe nya mungkin jam 4 kurang sih. Berarti sebelum sunrise itu masih jauh lah ya sama waktu-waktu sunrise. Abis itu pas udah nyampe, wih dingin banget gila waktu itu. Karena di atas gunung ya guys, bener-bener waktu itu tuh Curate datangnya tuh sama kayak timing waktu ke Gunung Agung yang kayak waktu itu cuacanya kebetulan mendukung, atau beda nih waktu di Gunung Batur? Apa sama-sama bisa melihat kayak pemandangan di bawah dengan jelas atau berkabut kah atau gimana? Waktu ke Batur tuh mungkin bisa dibilang agak zonk karena kita nggak bisa lihat sunrise gitu loh. Karena kan tutup kabut. Kabutnya tebel Oh. banget. Waktu itu dingin banget juga, nggak dapat lihat sunrise, jadi kayak agak kecewa lah dikit gitu loh. Tapi untungnya siangnya tuh cerah sih. Ya setidaknya terbayarkan lah ya capeknya mendaki Gunung Batur dengan pemandangan di pagi hari. Nah terus dari perjalanan Curate mendaki 2 gunung, Gunung Agung dan Gunung Batur nih, ada nggak sih kayak misalnya Curate tuh udah persiapan bakal mendaki gunung, pasti udah tau lah kalau mendaki gunung itu sesuatu yang challenge. Nah pas udah mendaki nih tiba-tiba ada kayak unexpected moment yang kayak misalnya Curate nggak nyangka kalau jalannya akan securam itu kah, atau jalannya licin kayak tadi berkabut. Nah ada nggak sih persiapan buat menghadapi hal-hal kayak gitu? Mungkin bagi yang mau mendaki itu kita lihat dulu cuacanya kayak gimana sih, di bulan itu bagus apa enggak, kayak kapan kita mau berangkat, kita lihatlah cuacanya kayak gimana. Mungkin waktu itu hujan, kayak sekarang tuh kan hujan-hujan, mungkin Betul. kurang cocok untuk mendaki karena berbahaya, kayak licin nanti, kayak becek kayak gitu, nggak cocok sih. Habis itu kita perlu mempersiapkan diri kita secara fisik, kayak mungkin bisa olahraga dikit-dikit kayak jogging kayak gitu sih. Sebulan sebelumnya itulah, kayak yang penting dapat gerak lah kita. Terus habis itu kita bisa nyiapin
alat-alat dan apa yang kita perlu bawa, kayak contohnya kayak makanan kayak gitu loh, minuman sama makanan secukupnya aja, itu aja sih. Jadi gitu ya guys, buat kalian nih yang akhir-akhir ini kalau berpikiran buat tiba-tiba nih pengen healing ke gunung, lebih baik di hold dulu karena bisa kayak yang kita tahu Cuaca. sekarang nih Pulau Bali lagi diguyur hujan terus. Mending nanti ditunggu kayak waktu-waktu yang Yang ya tepat. terang lah, kayak nggak sederes akhir-akhir inilah hujannya kalau kalian pengen mendaki gunung kayak kata Cok Rati tadi. Nah kalau Cok Rati sendiri tuh sekarang tuh berarti udah tahu ya kalau mau mendaki gunung biar kita nggak tiba-tiba kaget gitu badannya, tiba-tiba dari kita yang nggak pernah olahraga nih tiba-tiba langsung mendaki Gunung Agung kan kayak Jangan sih. nggak pernah olahraga tiba-tiba dihajar mendaki gunung kan kayak kaget ya badannya. Makanya tadi kayak yang Cok Rati bilang, kita biasakan dulu latihan-latihan kayak lari-lari dikit-dikit kecil lah. nah dan kayak Jangan Cok Rati bilang langsung supaya gas kayak gitu. ya biar nggak kaget ya badannya, pokoknya intinya. Terus nih kayak Cok Rati kan udah juga tadi spill persiapan mulai dari barang-barang, makanan dan olahraga tadi. Itu berarti ke persiapan fisik dan perintilan-perintilan lah. Terus ada juga nggak sih tips-tips buat teman-teman kayak misalnya nih, kayak aku kan emang jarang, bahkan bisa dibilang nggak pernah mendaki. Kayak kalau aku tuh kan nggak tahu ya, kayak kalau makanan tuh kita tuh bakalan sempet nggak sih makan selama mendaki. Kan mungkin sebagai orang yang nggak pernah mendaki, aku berpikiran bakalan bawa air aqua 2 liter aku gotong gitu, itu kan nanti malah merugikan kan. Nah menurut Cok Rati tuh kayak perlu nggak sih kita membawa banyak bekal gitu kalau mau mendaki gunung? Kalau menurutku ya, kalau kita selama nggak ngecamp di sana, mending nggak usah bawa barang-barang yang terlalu banyak. Seperlunya aja kayak kita bawa minum kayak gitu aja. Nanti kayak kalau banyak kan menyusahkan diri sendiri kan, lebih susah bawanya. Oh berarti di pengalaman Cok Rati mendaki Gunung Agung dan Gunung Batur ini Cok Rati nggak ngecamp gitu ya? Nggak pernah. belum Langsung pernah. berangkat hari itu, mendaki hari itu, langsung balik. Capek banget kan. Iya. Berarti keren ya, pengalamannya seru banget mendaki 2 gunung tanpa ngecamp dan bersama teman-teman juga ya. Semoga the next bisa ngecamp sih pengennya. Astungkar, ajak aku ya. Iya. Kita ngecamp sama-sama. Mungkin aku menunggu di kaki gunung aja. Jangan dong, Karena ikut takut dong tidak sekali-sekali. kuat ya guys kita mendaki gunung. Terus nah itu udah persiapan. Nah kalau Cok Rati ini kan sudah mendaki 2 gunung nih lagi-lagi. Kayak ada nggak sih tips yang mau Cok Rati sampaikan ke teman-teman pemula nih yang tadinya niatnya tuh setengah-setengah buat mendaki? Kayak Cok Rati punya nggak sih tips-tips kayak persiapannya? Udah tuh tadi, tips-tips lainnya lah yang perlu kalian siapkan gitu kalau mau mendaki gunung. Oke, kalau yang mau mendaki, tips-tipsnya tuh bisa kita mulai dari mempersiapkan mental, fisik itu sih yang paling pertama. Fisik kita harus benar-benar sehat. Nanti kan bahaya kalau kita tiba-tiba pingsan di jalan kan. Dan habis itu kita perlu mempersiapkan kayak yang kita pakai itu loh, jaket yang bener kan, kita nggak tahu cuaca di sana dingin apa enggak kayak gitu. Habis itu ingat juga bawa minum secukupnya, jangan berlebihan. Kalau ngecamp boleh bawa banyak sih, Tapi walaupun kita bawa banyak, setidaknya jangan sampai menyusahkan diri kita sendiri ya. ya benar. Banyak tapi secukupnya. Seperti kata Hindia, Secukupnya. Nah, terus Cok Rati tuh kalau di atas ketika udah sampai di puncak gunung nih, terutama waktu ke Gunung Batur ya, karena waktu ke Gunung Agung Cok Rati masih kecil. Iya, belum Jadi tahu apa-apa. Waktu ke Gunung Batur tuh Cok Rati tuh bikin konten gak sih walaupun berkabut nih? Siapa tahu Cok Rati tuh membuat konten-konten ketika di atas gunung. Waktu ke Batur sih nggak kepikiran karena capek, kayak ya, yang penting foto-foto aja gitu sih. Kalau sekarang kan namanya FOMO, yang penting kita upload aja, kita buat Tuh. foto aja. Nah terus bicara soal konten nih, sekarang tuh kan banyak tuh Gen Z yang mendaki gunung tuh buat sengaja untuk bikin konten lah, atau kayak memberi makan media sosial Iya. lah. Gimana sih Cok Rati menanggapi itu sama kayak Gen Z yang mungkin FOMO nih? Buat Gen Z yang pengen mungkin FOMO ya, ke gunung tuh boleh, tapi kayak kita perlu juga persiapan dikit. Yang penting ada persiapan, nggak apa-apa FOMO ikut-ikutan mendaki.
yang penting kita perlu menyiapkan fisik kita, kayak kita kuat nggak sih naik ke gunung kayak gitu sih, biar nanti nggak nyusahin teman kita nanti tiba-tiba pingsan di jalan. Kayak kita perlu olahraga kayak itu aja sih. Sama ingat bawa tim yang teman-teman kita tim itu kan bawa tim yang bener-bener kayak sudah paham ya, dengan situasi di situ ya, biar kita nggak ditinggal, kayak kita nggak tahu jalan kan. jadi kayak kalau udah ada temen yang udah tahu, setidaknya kita bisa membackup satu sama lain kalau amit-amit ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kan Cok Ratih udah mendaki 2 gunung nih, Gunung Agung dan Gunung Batur. Nah kalau di Gunung Agung mungkin karena udah beberapa tahun yang lalu ya guys, tapi BTW di Gunung Batur tuh Cok Ratih baru tahun ini ya? Iya 2024. Berarti bisa dibilang baru banget ya kalau dibandingin sama Gunung Agung. Nah kalau di Gunung Batur tuh Cok Ratih ngerasain nggak sih perbedaan yang signifikan dari lingkungannya, kayak di Gunung Batur tuh gimana sih lingkungannya atau kebersihannya lah guys, bisa kayak gitu gimana? Oke, karena waktu Gunung Agung kan masih kecil, kayak kurang ingat lah ya. Udah lama banget juga Di ya. Gunung Batur sih sama-sama indah kan. Di gunung sama-sama indah. Kalau di Batur tuh cuma bedanya kayak lingkungannya tuh agak ada sampahnya lah dikit gitu. Mungkin karena ada penjual yang orang jualan sih di atas. Mungkin itu sih penyebabnya. Oke, nah walaupun kayak gitu kan sebenarnya sampah itu tuh jadi tanggung jawab masing-masing yang punya ya. Menurut Cok Ratih ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang misalnya mau mendaki tuh kayak lebih baik tuh sampahnya dibawa aja gitu, ada nggak sih yang pengen disampaikan? Buat yang mau mendaki sebaiknya apapun yang kita bawa, kayak makanan, minuman, abis makan tuh kita bawa pulang, nggak usah kita buang sampah di sana, karena itu dapat menyebabkan kayak kita kan nggak tahu bisa banjir karena saking menumpuk satu orang nambah kan bisa menumpuk kayak gitu loh. Itu dia guys, jadi dimulai dari diri sendiri ya, walaupun kita kesananya lihat itu sampah berserakan, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita bawa ambil, turun ya. Kalau udah kita lihat bersih ya udah bagus, kita jaga supaya tetap bersih. Jadi orang lain jagalah kan lingkungan di situ ya. Bener banget sih. Betul. Nah terus berarti Cok Ratih tuh waktu itu tuh kesitunya bertiga sama teman-teman dan bikin konten juga. Udah nih berarti di up di media sosialnya pasti ya. Jadi Cok Ratih ini juga sama aja kayak kita ya, remaja-remaja Gen Z yang ngasih makan Instagram, makan sosmed. Tapi itu dia guys, tadi dicatat ya, kayak intinya kita harus menjaga kebersihan karena supaya nggak merugikan alam juga ya. Nanti kan kita siapa tahu orang lain nanti kita kan mau punya anak kan bisa juga nanti kesana pasti. Betul, dijaga guys lingkungannya. Nah jadi kayak itu dia tadi tentang lingkungan di Gunung Batur nih terutama. Terus aku mau nanya nih ke Cok Ratih, mitos atau fakta tentang hal-hal nih yang banyak simpang siur kayak membuat bingung gitu, mitos atau fakta tentang mendaki gunung. Bener nggak sih, pertama tuh bener nggak sih berita-berita di media sosial yang bilang kayak pengalaman horor di ketika mendaki gunung gitu. Nah Cok Ratih tuh pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Kayak spill dong. Menurutku dari aku ya kayak waktu ke Gunung Agung sama ke Gunung Batur sih belum menemukan hal-hal seperti itu. Jadi menurutku itu mitos. Mungkin tergantung orangnya nggak sih. Tapi aku dengar dari temanku sih ada aja yang kayak mengalami gangguan gitu. Ada aja ya guys. Berarti kalau Cok Ratih tuh kebetulan ya, ini untung atau enggak ya, kayak belum pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu. Mungkin itu kembali kepada diri kita sendiri-sendiri ya kalau kata Cok Ratih tadi. Nah kayak itu tuh sebenarnya balik lagi gimana kita aware ke tempat yang baru gitu, gimana kita bijak lah membawa diri, daripada kita kepikiran hal-hal kayak gitu lebih baik kita mencegahnya dengan menjaga omongan atau kayak pokoknya jaga tingkah laku. Betul, jaga sikap, jaga omongan. Betul banget nih, dikasih saran sama yang udah mendaki Gunung Agung, mending kita menjaga sikap kita. Ingat seperti kata pepatah nih, kata-kata quotes di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi hargai aja ke tempat baru ya, nggak cuma berlaku di gunung aja, tapi dimanapun itu guys, kita harus bisa menghargai lingkungan lah.
Nah, jadi itu Cok Ratih kebetulan belum pernah mengalami Mengalami hal-hal hal-hal seperti horor itu, ya. kayak gitu. Terus nih, ada satu lagi nih, mitos atau fakta. Kan kalau kita mendaki gunung tuh sering kali bilang kayak jangan bilang capek, karena nanti ya. katanya kita nggak sampai-sampai di puncak gunung. Cok Ratih tuh pernah nggak sih mengeluh kayak terus tiba-tiba bilang capek gitu? Wah, mendaki sering gunung. banget sih. Nah, Apalagi gimana tuh? waktu ke Gunung Agung sana kan jauh banget. Betul, gimana tuh? Capek, apalagi waktu tuh masih kecil kayak nggak tahu pasti capek terus tidur, tapi untungnya tuh nyampe sih. Jadi menurutku itu mitos lagi sih, sebenarnya tergantung motivasi diri kita sendiri, kayak kalau pengen nyampe pasti nyampe kok gitu. Betul, kalau si capek-capek itu lebih kayak ke sugesti Iya, nggak sih? bener Kalau banget kita sih. capek terus kita merasa mengeluh, capeknya bakalan makin terasa. Iya, bener. Terus jadi kita kepikiran kayak aduh nggak usah deh, Iya, nggak usah deh, itu malah sih. pengen Bener turun. banget. Jadi Cok Ratih tuh benar-benar akhirnya bisa memvalidasi kalau si kata-kata capek Capek ini itu. tuh nggak berlaku ya guys, asal kalian tetap semangat aja Semangat. mendaki gunung dan ingat motivasinya mendaki itu tuh apa. Nah, sebelum kita ke ending nih, Cok Ratih tuh punya nggak sih kayak pesan-pesan atau apa sih hal-hal yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semua yang nonton podcast kita tuh, kayak motivasi supaya mendorong teman-teman mau dan niat gitu mendaki gunung, ada nggak sih? Oke, pesan-pesanku ya, kalau mau mendaki tuh kayak mendaki kita harus benar-benar kayak pengen banget, dan kita harus punya persiapan yang benar-benar matang, karena mendaki itu bukan hal yang mudah gitu loh, kayak Betul. itu membutuhkan waktu yang lama, kayak apa tuh namanya, perlu persiapan fisik yang oke. Kan waktu ini kan dapat kan dibilang kayak ada tragedi di Bukit Runyan kan yang jatuh, kayak makanya kita harus mempersiapkan lah fisik kita dengan baik nanti supaya tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kayak gitu aja sih. Betul, itu tuh balik lagi ke tips dan persiapan yang tadi Cok Ratih bilang. Terus jangan juga teman-teman tuh kayak tiba-tiba nih nggak ada persiapan apa, ujuk-ujuk Nggak pengen ke mendaki. gunung ya langsung gas gitu. Nggak usah kayak gitu. Lebih baik dipersiapkan dulu ya, karena itu akan kayak bermanfaat juga ke diri teman-teman persiapannya tadi. Nah, jadi luar biasa banget nih penjelasan Cok Ratih dari awal tentang gimana awal mula kenapa akhirnya memilih untuk mendaki gunung dibandingkan dengan pilihan-pilihan Ya. eksplor alam yang lain. Walaupun Cok Ratih juga nih Suka suka ke ke pantai pantai. ya, seru juga ya Seru ke pantai. banget Tapi sih, sama-sama seru. karena musim hujan jadi kegiatan alamnya Kita- di hold iya. dulu, tapi habis itu langsung Lanjut. gas keliling lagi. Nah, habis ini tuh Cok Ratih punya keinginan mau kemana sih, mendaki gunung apa gitu yang jadi wishlist Cok Ratih mungkin di 2025? Wishlistku sih di 2025 semoga bisa mendaki ke gunung. Pengennya sih ke Bukit Abang, ke Abang. Oh, ke Gunung Abang tuh ya. Waktu ini udah sih punya rencana sama teman-teman pengen ke Abang, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Semoga di tahun 2025 bisa terwujud. Bukan ke Bukit Runyan aja, tapi ke mungkin ke mana, Explore lebih jauh Ya, lagi. Kalau di luar Bali tuh pengen gak sih? Oh, pengen dong. Pengennya tuh ke Kawah Ijen. Wow, Cok Ratih tuh kayak bener-bener udah jiwa Dora di Explorer Iya. banget ya, pengen mendaki gunung, keluar Bali pun ingin mendaki gunung. Soalnya Kawah Ijen tuh sangat indah. Nanti bisa Guys. dilihat di sosial media tuh. Jadi pokoknya Wah, kalau mendaki Ijen. gunung tuh segala capeknya bakalan terbayar, Terbayarkan dengan kita sampai di puncak tuh, kayak rasa lelah kita tuh hilang, kayak sebuah kebanggaan juga bisa sampai di puncak dengan selamat gitu. Oke. Nah, itu dia tadi sharing dari Cok Ratih tentang pengalamannya, tips, persiapan, dan pokoknya hal-hal perintilan-perintilan kecil yang harus diperhatikan sebelum kita mendaki gunung. Jadi, terima kasih banyak Cok Ratih karena sudah menyempatkan waktunya buat hadir ke podcast Kava Talk ini dan sudah men-sharing cerita-cerita inspiratif yang semoga nih bisa menggugah keinginan teman-teman yang tadinya pengen ke gunung atau kemanapun eksplor itu setengah-setengah, jadi lebih niat dan yakin gitu. Terima kasih Cok Ratih sudah mau hadir di sini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sama-sama. Dan untuk itu buat teman-teman nih, jangan lupa juga untuk subscribe channel Kava Talk supaya kita bisa nanti
dapet insight-insight baru lagi soal alam. Untuk itu, untuk podcast kali ini sekian sampai di sini. Sampai ketemu di next podcast. Aku Coika dan Corate Corate. mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi.